dalam program The Journey of Haramain with Umroh bareng ANB Angkatan Kedua. Insya Allah akan diberangkatkan akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah taala atas nikmat aman yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian aktivitas, baik aktivitas ibadah maupun muamalah maupun aktivitas yang lainnya tanpa gangguan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat aman dan nikmat adanya bahan makanan sebagai alasan untuk memerintahkan orang musyrikin Quraisy agar mereka mau masuk Islam. Allah berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini yang telah memberikan kalian bahan makanan sehingga tidak mengalami kelaparan dan telah memberikan rasa aman sehingga kalian tidak mengalami ketakutan. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami bahwa salah satu di antara tempat yang mulia adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai titik sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat untuk melakukan Mi'raj menghadap Allah dalam rangka menerima perintah salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Masjidil Aqsa dalam Al-Qur'an dengan Allah awali mensucikan dirinya. Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah." Maha suci zat yang memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang Allah Ta'ala berkahi daerah sekitarnya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan, yumajjidullahu ta'ala nafsahu wa yu'azzimu sya'nahu liqudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwa. Allah Ta'ala mengagungkan dirinya dan memuliakan dirinya karena dia kuasa untuk melakukan sesuatu, yaitu memberangkatkan hambanya dalam waktu kurang dari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang normalnya bisa ditempuh dalam waktu selama 1 bulan, namun oleh Nabi SAW ditempuh dalam waktu kurang dari semalam. Dan Allah sucikan dirinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan 2 tempat ini sebagai 2 tempat pilihan yang suci, sehingga ketika Allah taala menyebutkan 2 tempat ini, Allah Subhanahu wa taala awali dengan mensucikan dirinya. Selain itu jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Masjidil Aqsa, beliau menjadi imam
para nabi yang berada di belakangnya. Beliau salat bersama para nabi yang berada di belakangnya. Dan untuk kesempatan pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan para nabi yang telah mendahulunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Fahanatis salat fa atmamtuhun." Ketika datang waktu salat, aku mengimami mereka. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa beliau mengimami para nabi di Masjidil Aqsa setelah beliau turun pasca menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Tsumma habata ila Baitul Maqdis, tsumma habata ila Baitul Maqdis wa habata ma'ahu al-anbiya fa shalla bihim fihi lamma hanatis salah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke Baitul Maqdis. Demikian pula para nabi yang arwahnya berada di langit. Mereka turun ke Baitul Maqdis, fa shalla bihim fihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka di Baitul Maqdis lamma hanatis salah, ketika sudah masuk waktu salat. Sungguh masjid yang luar biasa istimewanya. Dikala Masjidil Haram waktu itu masih penuh dengan berhala, karena sebelum ditaklukkan Fathu Makkah, Masjidil Haram dipakai untuk tempat kesyirikan. Namun Masjidil Aqsa ketika itu telah bersih dari noda-noda kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjidil Aqsa ketika itu sebagai tempat salatnya para nabi, yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimakan Allah taala, dengan nilai kemuliaan yang demikian luar biasa, orang saleh masa silam sangat mengagungkan Masjidil Aqsa. Demikian pula kaum muslimin generasi setelahnya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ada orang saleh yang sampai hendak mewakafkan anaknya untuk Masjidil Aqsa. Anda bayangkan, wakaf anak untuk Masjidil Aqsa, untuk Baitul Maqdis. Demikianlah yang dialami oleh istrinya Imran radhiyallahu anha. Istrinya Imran diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya Allah, wahai Rabbku, aku bernazar kepadamu, ma fi batni muharraran, apa yang ada dalam kandunganku, muharraran, terbebas dari seluruh urusan dunia, fokus untuk berkhidmat, memberikan layanan bagi agama. Dan dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan nadarnya istrinya Imran, anaknya ini kalau lahir laki-laki akan dijadikan sebagai dai yang berdakwah khusus melayani Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima nadarnya imra'atu Imran. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah taala menerima nadarnya imra'atu Imran dengan penerimaan yang baik. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang terlahir tidak sebagaimana harapan istrinya Imran, yang terlahir seorang wanita yang diberi nama Maryam. Padahal imra'atu Imran berharap yang terakhir adalah seorang lelaki, sehingga bisa dijadikan sebagai muharrar, dijadikan sebagai orang yang merdeka, fokus untuk urusan agama dalam rangka berkhidmat ke Baitul Maqdis. Dikatakan oleh sebagian ulama, annaha nazarat fi batniha wa sa'alat rabbaha ayyakuna khalisan mufarraghan lil ibadah. Beliau bernazar di hadapan Rabbnya dan mohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan anaknya terbebas dari seluruh urusan dunia, fokus untuk ibadah, li khidmati Baitul Maqdis, dalam rangka berkhidmat, memberikan layanan bagi Baitul Maqdis. Sepanjang sejarah mungkin kita tidak pernah melihat ada orang yang wakaf anak. Kalau ada orang yang wakaf lahan, wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf harta, banyak. Dan itu bisa dicari lagi.
bisa dia dapatkan. Tapi ketika ada orang yang wakaf anak, itulah istrinya Imran yang beliau memberikan anaknya untuk Islam, untuk dakwah. Sehingga jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara bukti bagaimana orang di masa silam mereka sangat memuliakan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sampai mereka mewakafkan anaknya untuk berkhidmat bagi Baitul Maqdis. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, seorang nabi yang mulia yang menjadi nabi ulul azmi, bahkan memiliki pengikut terbesar pasca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Pada waktu beliau hendak meninggal dunia, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tempat wafatnya didekatkan dengan Baitul Maqdis ramyat hajarin, sejauh lemparan batu. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan proses ketika Nabi Musa alaihi salam didatangi oleh malakul maut. Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut kepada Musa alaihi salam. Falamma ja'ahu sakkahu. Ketika malakul maut datang kepada Musa, ditempeleng oleh Musa. Faraja ila rabbih, maka malakul maut kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faqal, kemudian malakul maut mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridul mauta. Engkau ya Allah telah mengutusku untuk menemui seorang hamba yang belum berkeinginan mati. Dan kenapa malakul maut ditempeleng? Sebagian ulama menjelaskan, seluruh para nabi mukhayyar. Dia diberi pilihan. Diberi pilihan mau mati kapan. Sehingga tidak boleh malakul maut datang untuk mencabut nyawa nabi sebelum memberikan pilihan, mau bertahan hidup ataukah ingin mati. Dan malakul maut ketika itu datang kepada Musa sementara beliau belum memberikan pilihan kepada Musa. Lalu malakul maut ditempeleng oleh Musa alaihissalam. Dan kejadian ini sahih diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus kembali malakul maut. Lalu Allah perintahkan kepada malakul maut untuk menyampaikan kepada Musa, sampaikan kepadanya, tutupkan telapak tangannya di punggung seekor sapi. Maka setiap helai rambut seekor sapi itu yang ditutupi oleh tangannya Musa, dari satu helai diukur sebagai 1 tahun perpanjangan usianya. Kemudian Nabi Musa bertanya, Rabbi, thumma madza? Ya Allah, kalaupun saya diberi waktu umur yang panjang, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Qala thummal maut. Kemudian setelah itu kau akan mati. Qala, kemudian Musa mengatakan, fal'ana fasalallaha ayyudnihi minal ardil muqaddasah. Ya Allah, kalau begitu sekarang saja saya ingin mati. Kemudian beliau minta kepada Allah agar jasadnya didekatkan ke Baitul Maqdis ramyatan bihajarin, sejauh lemparan sebuah batu. Zaman bahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagian mempertanyakan, kenapa Musa alaihissalam tidak meminta kepada Allah taala agar beliau diwafatkan di Baitul Maqdis. Namun yang beliau minta adalah beliau diwafatkan di tempat dekat dengan Baitul Maqdis, yang itu bukan bagian dari Baitul Maqdis. Dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, wa inna ma sa'ala al-idana wa lam yas'al nafsal Baitul Maqdis. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar didekatkan, bukan minta agar diwafatkan di Baitul Maqdis. Li'annahu khafa ay yakuna qabruhu masyhuran indahum fayaftatinu bihin nas. Karena beliau khawatir ketika makamnya berada di Baitul Maqdis akan menjadi makam yang terkenal, kemudian disembah oleh masyarakat, sehingga beliau tidak ingin makamnya menjadi sumber kesyirikan disebabkan karena berada di tempat yang suci. Sehingga dari sini kita bisa lihat
semangat yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam menjaga kehormatan Baitul Maqdis. Beliau tidak ingin tempat ini dikotori dengan perbuatan kesyirikan, dengan aneka kemaksiatan yang justru melukai tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga memberikan kita semangat untuk semakin memuliakan tempat yang suci sebagaimana yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari konsekuensi iman adalah kita mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah orang bisa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Karena itu bagian dari iman kita kepada Allah, memuliakan apa yang Allah muliakan dan menghinakan apa yang Allah hinakan. Allah memuliakan berbagai macam tempat suci yang Dia kehendaki. Allah pilih sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, sementara hamba tidak punya pilihan. Dan bagian dari yang dimuliakan oleh Allah adalah tempat-tempat yang istimewa, salah satunya Masjidil Aqsa. Bagaimana cara kita memuliakan Masjidil Aqsa sementara kita jauh darinya? Mungkin kita tidak punya peran yang besar sebagaimana layaknya pemimpin negara, karena saat ini tempat ini sedang dijajah oleh negara khabithah, oleh negara yang terhina, yaitu negara Yahudi Zionis. Pertama yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak berdoa kepada Allah, semoga Allah segera membebaskan Masjidil Aqsa dari kotoran orang-orang Yahudi. Andaikan di antara para santri Ma'had Imam Syafi'i Brebes, satu saja di antara kalian doanya dikabulkan oleh Allah, itu sudah mencukupi. Andaikan doa di antara kita satu saja yang dikabulkan oleh Allah, itu sudah mencukupi. Sementara ribuan bahkan jutaan kaum muslimin bareng-bareng berdoa, maka kita juga harus ada di tengah mereka, melibatkan diri untuk berdoa kepada Allah, memohon agar Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan Masjidil Aqsa dari kotoran orang-orang Yahudi. Selanjutnya, mari kita jaga keselamatan tauhid di seluruh bumi Allah yang mampu untuk kita jangkau. Karena membersihkan dan mensucikan tempat suci yang paling tinggi adalah membersihkannya dari noda-noda kesyirikan. Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan Masjidil Haram. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin war-ruk'is sujud. Dan aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar keduanya membersihkan rumahku, yaitu Masjidil Haram, karena itu akan digunakan untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang salat. Dan para ulama menjelaskan perintah Allah kepada Ibrahim untuk membersihkan Masjidil Haram tentu saja bukan membersihkan dari kotoran dan sampah masyarakat, bukan, tapi membersihkan dari noda-noda kesyirikan, dalam arti jaga baik-baik bumi Allah dari segala bentuk kesyirikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala segera membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman orang-orang Yahudi Zionis dan mengembalikan ke tangan kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أنجِ المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم أنجِ المؤمنين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى وعده إلى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم